Dari dulu nggak pernah dikutik-kutik oleh kiai-kiai kita, aulia-aulia kita, ulama-ulama kita, orang-orang soleh. Ini ibarat pengen memisahkan antara bahtera dengan bintang. Tujuannya apa? Sadar atau tidak sadar, ingin bikin umat tenggelam, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video di mana dalam video tersebut Habib Hanif memberi sebuah nasihat untuk orang-orang yang ingin mengadu domba antara kiai dan para habaib. Lantas bagaimana nasihat beliau? Langsung saja kita simak videonya. Di dalam buku yang diterbitkan oleh Sidogiri. Jadi Sidogiri salah satu pesantren yang paling tua di Jawa, hampir 300 tahun umurnya, saudara, di Pasuruan. Sebagai salah satu benteng Ahlus Sunnah, Sidogiri mengeluarkan buku. Judul bukunya Kiai dan Habib. Ketika ada fitnah yang ingin mengadu domba umat antara kiai dan habaib, banyak nggak saat ini? Banyak atau tidak saat ini? Sidogiri mengeluarkan buku. Bukunya judulnya Kiai dan Habib, menggambarkan bagaimana hubungan yang begitu erat dan dekat antara para habaib-habaib yang soleh, saudara, dan juga dengan kiai-kiai, para ulama-ulama, aulia-aulia di Nusantara yang soleh-soleh. Luar biasa. Satu buku tebal 300 halaman, Sidogiri panjang lebar menceritakan itu semua, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau ada satu dua habib-habib yang oknum-oknum yang nakal-nakal, itu habaibnya sendiri marah dengan itu, saudara. Nah, karena bagi habaib, kalau ada habaib yang nakal-nakal ngelanggar aturan datuknya, sembarangan malak-malak orang lain sana sini, saudara, seenaknya merendahkan orang yang pernah lakukan orang, itu habib yang melanggar jalan habaib sendiri, saudara. Itu habaib yang melanggar jalur datuknya sendiri. Itu habaib yang melanggar jalur kakeknya sendiri. Bahkan saya dari kecil diingatkan oleh ayah saya, kamu punya nasab mulia, kalau amal kamu nggak baik, dosa kamu double, kata ayah saya, saudara. Na'udzubillah min. Makanya Sidogiri menggambarkan dalam bukunya Kiai dan Habib, begitu erat hubungan. Di situ disebutkan tafsirannya Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair radhiyallahu anhu wa ardhah. Apa kata Kiai Haji Maimun Zubair, saudara? Di situ disebutkan ibadallah. Mbah Maimun Zubair menyebutkan bahwasanya, saudara, kalau tadi kita disebutkan adalah Ahlul Bait, bahteranya Ahlul Bait yang dulu adalah Ahlul Kisah, Sayyiduna Ali, Sayyiduna Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain. Begitu juga azwajun Nabi, istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai detik ini, kata Hadratus Syekh Mbah Maimun Zubair, bahtera Ahlul Bait itu masih ada, saudara. Dilanjutkan oleh para asyraf, para sada, para habaib. Ini bukan saya yang ngomong, Zubair. Kalau saya ngomong dibilang bela diri nanti, saudara. Silakan Anda buka sendiri. Dilanjutkan oleh beliau-beliau. Makanya kalau kita lihat sampai sekarang di berbagai antero dunia, itu umat Islam ada dalam bahteranya Ahlul Bait Rasulullah. Ada di bahteranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, yang tadi ceritanya disebutkan oleh Habib Rukni. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sultanul Aulia, pemimpinnya para wali, saudara. Beliau keturunan Sayyidina Hasan, termasuk min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thariqah Qadiriyah Jailaniyah yang ada di berbagai negara. Saya keliling berbagai negara, ada pengikutnya Syekh Abdul Qadir Jailani, saudara. Masya Allah, mereka ngikut Thariqah Qadiriyah Jailaniyah. Tujuannya buat apa? Supaya wusul sampai kepada Allah, selamat dari fitnah dengan naik ke bahtera perahu Ahlul Baitnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu juga imam Ahlul Bait lainnya. Ada Sidi Ahmad Ar-Rifai. Beliau juga bagian dari Ahlul Bait. Thariqahnya Rifaiyah di berbagai belahan dunia. Ada Sayyidina Imam Ahmad Tijani, saudara. Thariqahnya Tijaniyah adalah bagian daripada bahtera Ahlul Bait. Di mana-mana pengikutnya, saudara. Begitu juga At-Thariqatul Alawiyah. Masya Allah. Dengan ratib haddatnya yang dibaca di berbagai desa, di berbagai kampung, bahkan berbagai antero dunia, sampai di Eropa sekarang mulai ada yang baca. Tujuannya supaya apa? Kata Imam Al-Haddad, buat jaga akidah umat. Al-Imam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dengan ratib Al-Attasnya yang dibaca di berbagai tempat, saudara.
di Tegal, di Pekalongan, di Jawa Barat, di berbagai belahan wilayah. Untuk apa? Untuk jaga keselamatan umat. Maulid Habsyinya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang dikatakan oleh gurunya, satakunu ya Ali magnatisil gulub. Wahai Ali, kamu akan jadi magnet yang menarik hati-hati manusia. Terbukti sekarang Maulid Habsyi dibaca di mana-mana, saudara. Bahkan sampai pembencinya pun ikut baca, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang dibaca oleh Habib Ali Habsyi, termasuk daripada Bahtera Ahlul Bait untuk menjaga cinta umat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dengan kitab Sulamut Taufiqnya, saudara, untuk jaga daripada akidah dan syariat umat, bagian daripada Bahtera Ahlul Bait. Maka kata Hadratus Syekh Maimun Zubair, kalau dulu ada Ahlul Bait di zaman Nabi, saudara, maka Bahtera itu terus berlanjut sampai sekarang bersama para asyraf, para sada, para habaib. Tapi habaib yang lurus, yang alim, yang soleh, yang ahlus sunnah, yang betul-betul ikuti ajaran datuknya. Kalau yang nggak ikuti jangan diikuti, saudara. Kalau yang nggak istiqomah jangan diikuti. Walaupun saya nggak ngajarkan untuk benci, saudara. Saya nggak ngajarkan untuk itu. Tapi yang diikuti itu yang soleh, yang alim, yang betul-betul ngikuti ajaran datuknya. Betul atau tidak? Itu bagian daripada Bahtera Ahlul Bait Rasulullah untuk menjaga umat dari fitnah. Anda bayangkan di zaman yang begitu rusak, kalau umat nggak dijaga dari fitnah dengan ratib, dengan maulid, dengan hizib, dengan zikir yang banyak ditulis oleh para imam-imam, ulama Ahlul Bait. Saya mau tanya, umat kalau nggak dijaga dengan itu semua bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Itu adalah perahu keluarganya baginda Nabi besar Muhammad. Tapi di sisi lain kata Hadratus Syekh Mbah Maimun Zubair, bintang-bintang itu juga dilanjutkan. Kalau dulu bintangnya para sahabat, maka sekarang bintangnya adalah para kiai, saudara. Bintangnya adalah para ulama, bintangnya adalah para sesepuh, bintangnya adalah para masyayikh, walaupun bukan dari kalangan Ahlul Bait. Oh, kalau kita lihat berapa banyak jasa-jasa ulama yang bukan dari kalangan Ahlul Bait, oh nggak kehitung, saudara. Imam Arba'ah, imam yang keempat, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ini empat-empatnya bukan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara. Akan tetapi empat-empatnya ajarannya memenuhi seantero dunia. Fikih Syafi'i pengikutnya lebih dari 200 juta di Indonesia. Di Mesir pengikutnya 90 juta lebih. Belum lagi pengikutnya di Yaman, belum pengikutnya di Hijaz, belum pengikutnya di berbagai belahan dunia lainnya. Ini Imam Syafi'i jadi bintang. Imam Abu Hanifah pengikutnya di Pakistan, di India, di Turki, ratusan juta pengikut Abu Hanifah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pengikutnya di Saudi dan di berbagai negara Arab lainnya. Al-Imam daripada Al-Imam Malik pengikutnya ada di Maghrib, di Maroko, pengikutnya ada di Mauritania, pengikutnya ada di berbagai belahan negara lainnya. Mereka bukan Ahlul Bait, tapi mereka para ulama adalah bintang-bintang yang melanjutkan estafet perjuangan sahabat Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu juga ulama-ulama hadis. Kalau kita lihat ulama-ulama hadis mayoritas bukan Ahlul Bait, saudara. Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, mereka bukan dzurriyyat Nabi. Tapi jasanya luar biasa. Begitu juga banyak dari ulama akidah, ulama fiqih, ulama tafsir, banyak yang bukan Ahlul Bait, tapi mereka jadi bintang-bintang, saudara. Begitu juga guru-guru kita, kiai-kiai kita di desa-desa yang ngajarkan kita Al-Quran, yang ngajarkan kita wudhu, yang ngajarkan kita cara sholat, yang ngajarkan kita untuk jauh dari maksiat. Mereka adalah bintang-bintang yang melanjutkan sahabat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kiai-kiai kita Allah kasih panjang umur, guru-guru kita Allah kasih sehat walafiat, dijaga zahir batinnya, amin ya rabbal. Maka saudara, dari sini kita bisa paham, kalau orang hanya ikut Ahlul Bait saja tapi nggak ikut ulama, nggak ikut kiai,
ibarat naik bahtera tapi nggak ada arah bintangnya. Saya mau tanya, nyasar atau tidak? Sebaliknya, hanya matokan bintang saja tapi nggak mau ikut ahlul bait, nggak mau naik bahtera, tapi berenang, kira-kira tenggelam atau tidak? Tenggelam atau tidak? Makanya dua ini hubungannya itu indah luar biasa dari zaman sahabat Nabi, saudara. Sayyidina Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu wa ardhah. Itu ketika Sayyidina Zaid ibn Thabit, saudara, keluar dari rumahnya menggunakan kendaraan saat itu, entah kuda entah keledai. Beliau naik kendaraan dari keluar rumahnya. Ketika itu datang Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas sepupu Nabi, saudara, ahlul bait, dekat sama Nabi. Apa yang dilakukan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ardhah? Itu kendaraannya Zaid bin Thabit, talinya diambil oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, seolah-olah Abdullah bin Abbas tukang tuntun kendaraannya Zaid bin Thabit, saudara. Zaid bin Thabit adalah ulama di kalangan sahabat, termasuk ulama us-sahabah, ulama di kalangan sahabat, saudara. Apa yang terjadi dituntun nama Sayyidina Zaid bin Abdullah bin Abbas, sampai-sampai Zaid bin Thabit nggak enak. La taf'al hadza ya ibn ammi Rasulullah. Engkau ini sepupunya Nabi, masa kamu nuntun kudaku? Jangan lakukan ini wahai sepupu Rasulullah. Apa jawaban Sayyidina Abdullah bin Abbas? Hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Beginilah kami ahlul bait diajarkan untuk hormat kepada para ulama, pewarisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit? Abdullah bin Abbas lebih muda dari Zaid bin Thabit, saudara. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Zaid bin Thabit, saudara? Wahai Abdullah bin Abbas, coba ulurkan tanganmu. Diulurkan tangannya oleh Abdullah bin Abbas, sama Zaid bin Thabit ditarik tangannya, dicium tangan Abdullah bin Abbas, saudara. Apa kata Sayyidina Zaid bin Thabit? Hakadha umirna naf'al bi ahli baiti nabiyina. Beginilah kami diperintahkan untuk berbuat kepada keluarganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saling hormat, saling cinta dari dulu, saudara. Kenapa? Karena perahu dengan bin, kalau dipisahkan maka umat tenggelam. Dan ini yang dilakukan oleh kiai-kiai kita yang alim, yang arif billah, yang soleh. Makanya saudara, saya katakan, kalau sekarang ada yang mau ngadu domba antara habaib dengan kiai, antara asyraf dengan kiai, dengan isu-isu yang dari dulu nggak pernah dikutik-kutik oleh kiai-kiai kita, aulia-aulia kita, ulama-ulama kita, orang-orang soleh, ini ibarat pengen memisahkan antara bahtera dengan bintang. Tujuannya apa? Sadar atau tidak sadar, ingin bikin umat tenggelam, saudara. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian videonya, semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.